Kasus gagal ginjal sudah sering sekali ya kita dengar saat ini ya, baik di media sosial ataupun di sekitar rumah kita ya, ataupun daerah kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab gagal ginjal dan bagaimana cara kita mencegahnya supaya tidak mengalami gagal ginjal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang gagal ginjal ini berisiko tinggi terjadi pada orang yang memiliki penyakit tertentu atau kebiasaan yang kurang sehat. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal, ya sebaiknya perlu tahu informasi ini. Ya, gagal ginjal ini harus tahulah. Gagal ginjal adalah gangguan pada sistem kerja ginjal ya. Jadi intinya ginjal itu dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, gagal ginjal ini biasanya merupakan tahap akhir dari penyakit ginjal, ya, di mana kerusakan ginjal ini cukup berat ataupun berlangsung lama. Secara umum gagal ginjal disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama itu kerusakannya langsung pada ginjal, kurangnya pasokan darah ke ginjal, dan yang terakhir itu penyumbatan pada ginjal ataupun saluran kemih. Nah, berdasarkan klasifikasi penyakit ginjal itu ada 2 lagi ya, itu akut dan juga gagal ginjal kronis. Nah, kita bahas gagal ginjal akut dulu. Nah, gagal ginjal akut ini dia kerusakan yang terjadi pada ginjal, yaitu baru ya. Jadi baru beberapa jam ataupun beberapa hari. Nah, kondisi ini itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut itu ada beberapa hal, itu misalkan berkurangnya aliran darah pada ginjal ya karena perdarahan misalkan ya, ataupun dehidrasi berat ataupun shock misalkan muntah-muntah ya, diare-diare, cedera parah pada ginjal ya, luka bakar yang parah ya, penyakit tertentu misalkan glomerulonefritis ya, infeksi ginjal, penyakit jantung ya, serangan jantung, gagal hati ya, batu ginjal ya, kanker ginjal, ataupun karena komplikasi hipertensi ya, akibat hipertensi yang berat yang tidak diobati ataupun yang tidak terkontrol ya. Kemudian infeksi parah ya, misalkan ya sepsis ya, ataupun alergi parah misalkan anafilaksis ya, ataupun baru menjalani operasi besar. Nah, kemudian juga bisa disebabkan oleh interaksi obat yang overdosis obat-obatan ataupun efek samping obat-obatan, penggunaan obat-obatan kemoterapi ya, ataupun ya anti nyeri ataupun anti radang, antibiotik ya, suplemen ataupun obat-obat herbal ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, kalau untuk gagal ginjal kronis, nah jadi gagal ginjal kronis ini yaitu terjadi kerusakan ginjal itu jangka panjang atau lebih lama. Nah, kerusakan ginjalnya itu berat ya, bisa berat bahkan bisa permanen. Nah, seseorang dikatakan mengalami gagal ginjal kronis yaitu kalau seandainya dia sudah mengalami kerusakan ginjal itu lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan orang bisa terkena gagal ginjal kronis ataupun menderita gagal ginjal kronis, yaitu penderita diabetes ya, ataupun tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah, jadi ya kalau punya diabetes ataupun tekanan darah tinggi ya sebaiknya kontrol rutin. Memiliki penyakit autoimun ya, misalkan lupus ya, menderita penyakit ginjal seperti misalkan ya ginjal polikistik ya, sindrom nefritis ya, glomerulonefritis, batu ginjal, ataupun mengalami infeksi ginjal berulang ya, memiliki gangguan pada prostat, memiliki riwayat penyakit ginjal dalam keluarga, mengalami obesitas ya, kebiasaan merokok. Nah, jadi ya kondisi-kondisi tadi yaitu bisa menyebabkan akhirnya orang tersebut mengalami gagal ginjal kronis. Kemudian untuk keluhan ataupun tanda ataupun gejala ya, baik gagal ginjal akut maupun kronis, yaitu bisa bengkak-bengkak ya di wajah ataupun di bagian tubuh ya, di tangan, di kaki. Kemudian frekuensi kencingnya ataupun berkemihnya itu lebih jarang ataupun bisa tidak berkemih sama sekali. Nah, jadi hati-hati ya. Sesak nafas. Nah, kemudian mengalami letih ataupun kurang bertenaga, bisa mual-mual bahkan bisa muntah. Ya, nafsu makan ini bisa menurun, nggak nafsu makan sama sekali, ya sulit berkonsentrasi, sering ngantuk, ya kulitnya pucat, bisa kejang, ataupun kesadarannya menurun ya. Jadi kalau seandainya diajak berinteraksi yaitu kurang nyambung, ya bahkan bisa koma. Dok, saya ada keluhan yang disebutkan tadi. Nah, jadi gimana nih dok? Nah, kalau seandainya kalian ada keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi,
Ya itu solusinya gimana? Langsung periksakan diri ke dokter ya, ataupun kontrol ke dokter, cek ke dokter ya. Jadi semakin cepat dilakukan pemeriksaan ya, jadi semakin dini ketahuan ya itu semakin baik ya, karena ini bisa mengurangi ya resiko mengalami kerusakan yang lebih parah ataupun stadium akhir. Dok, saya takut nih dok, kalau seandainya nanti ke dokter malah tiba-tiba beneran sakit ginjal. Jadi gimana? Ya lebih baik diketahui dini, ya lebih baik nanti dilakukan pengobatan ya, daripada didiamkan nanti tunggu sudah parah malah lebih bahaya. Kalau seandainya sudah stadium akhir, ya ini biasanya ya ini kan ginjal nggak berfungsi sama sekali. Ya disarankan ataupun dibutuhkan memang cuci darah rutin ya, ataupun transplantasi ginjal ya untuk mengembalikan fungsi ginjal. Nah, untuk mencegah gagal ginjal, ya ada beberapa cara ataupun beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang pertama itu menerapkan gaya hidup sehat, ya misalkan banyak minum air putih, ya tidak mengkonsumsi minuman bersoda, minuman kemasan manis lainnya, ya tidak merokok, menghindari asap rokok, tidak minuman beralkohol, serta rajin berolahraga. Nah, kemudian mengkonsumsi makanan sehat yang baik bagi ginjal. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kacang-kacangan, lemak sehat, ya. Kemudian menjauhi makanan penyebab gagal ginjal. Makanan penyebabnya apa saja? Udah dibahas di video sebelumnya ada ya, tinggal dicari saja. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi ini tujuannya untuk memantau kesehatan ginjalnya, apalagi kalau ada penyakit diabetes, ya, hipertensi. Nah, ini wajib. Kemudian menghindari mengkonsumsi obat-obatan ataupun suplemen kesehatan ataupun obat-obatan herbal secara berlebihan ya, tidak sesuai dengan anjuran pakainya ataupun tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, apalagi tanpa direkomendasikan oleh dokter. Dan yang terakhir, kalau memang penderita diabetes, penderita hipertensi ataupun memang ada penyakit ginjal, ya ini harus melakukan pengobatan ataupun mengkonsumsi obat ataupun mendapatkan terapi ya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jadi sudah tahu ya bagaimana ya penyebab gagal ginjal, ya bagaimana cara mencegahnya ya supaya ya tidak mengalaminya ataupun bisa di-cut ya lebih dini. Oke teman-teman, ya terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mau bahas apa lagi silahkan komen saja. Salam sehat, sampai jumpa.